Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la ilaha illa. Hadirin wal hadirat ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lebih dahulu mari kita tidak bosan-bosannya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah berkat karunia Allah Ta'ala kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju Allah Masjid Al-Aqsa ini. Sama-sama kita hormati Ketua Keluarga Al-Aqsa Pak Rahmat Pak Rifio adalah senantiasa memberitahukan saya pada tadi bahwa sore hari ini kita berkajian, dan adapun pembahasannya terkait dengan isu-isu terkait dengan pemikiran-pemikiran yang barangkali banyak yang menyesatkan dan juga yang mempengaruhi terutama di kalangan mahasiswa. Oleh karena itu merasa perlu dan merasa penting bagi kita sebagai mahasiswa, terutama di LDK ini, bahwa penyesatan pemikiran-pemikiran itu sangat perlu kita ketahui dan perlu kita pahami agar kita sebagai mahasiswa tidak terkontaminasi. Paham terkontaminasi dari kamu. Baik. Salat dan salam Allah sallallahu alaihi Muhammad wa ala Muhammad. Senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah kita. Tauladan kita yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajari kita, telah memberi kita banyak ilmu pengetahuan, tinggal bagaimana kita untuk mengamalkannya. Rasulullah SAW diwahyukan oleh Allah Al-Quran 30 juz. Itu adalah merupakan pelajaran dan sekaligus ilmu yang perlu kita pelajari dan kita amalkan di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita ingin selamat, baik itu dunia dan akhirat, maka hendaklah kita mempelajari Al-Quran dan sekaligus mengamalkannya. Mudah-mudahan dalam rangka kajian Al-Bab ini sore hari ini kita dapat mengkaji lebih dalam lagi bagaimana sekarang ini banyak pemikiran-pemikiran yang barangkali bukan dianggap sesat, bahkan sesat yang perlu kita bahas secara bersama-sama. Baik, terlebih dahulu izinkan saya dengan materi yang sangat sederhana ini menyampaikan di hadapan antum dan antuna sekalian. Mudah-mudahan ini dapat membuka cakrawala kita, membuka wawasan kita. Mungkin yang terkait tentang bagaimana seharusnya kita sebagai mahasiswa, apalagi yang berbasis, yang berlabelkan yang Islami, tentu kita harus memahami. Di antaranya salah satu judul yang saya angkat itu agak dimodifikasi saudara itu Zabalatul Afkar. Zabalatul Afkar itu artinya sampah-sampah pemikiran. Apa itu? Sekularisme, pluralisme, dan liberalisme agama. Nah ini yang 3 poin ini. Jadi ini
Ya, mayoritas ulama-ulama Al-Azhar, ya kan? Ini berpendapat ulama-ulama Al-Azhar atau ulama-ulama Mesir berpendapat bahwa ya orang-orang liberal itu dianggap atau dikategorikan sebagai zabalatul afkar, sampah pemikiran. Nah ini. Jadi kalau sampah itu bagaimana kira-kira? Bagaimana kita ketahui? Ya kan? Sampah tentunya tidak baik, gitu kan? Artinya yang namanya sampah dimanapun sampah itu jarang baik. Apalagi jadi sampah misalkan, gitu kan? Ya, jadi zabalatul afkar, sampah pemikiran, di antaranya sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Nah, ini yang tiga ini adalah perusak pemikiran seseorang dalam beragama Islam. Kalau dia non-Muslim tidak masalah, ya kan? Tapi bagaimana dia ini, ya kan? Sampah-sampah ini, pemikiran-pemikiran yang tiga tadi ini merusak masuk pada pemikiran-pemikiran umat Islam, terutama di kalangan mahasiswa yang berada di universitas yang berbasis Islam. Inilah. Nah, sebenarnya seharusnya kita umat Islam ini ya, sudah mengetahui dan meyakini yang tiga poin ini adalah merusak. Ya? Kita harus sadar betul, kita harus meyakini dengan benar dan baik bahwa agama, ya kan, agama Islam itu adalah petunjuk kita, adalah jalan kehidupan kita. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam Al-Quran, agama Islam itu diturunkan adalah sebagai motivasi dalam kehidupan kita. Jadi orang Islam itu mestilah di dalam kehidupannya itu mempunyai motivasi diri. Ya kan? Agar apa? Agar pemikiran-pemikiran mereka itu, orang-orang yang Islam itu tidak terkontaminasi oleh pemikiran-pemikiran barat. Inilah yang mesti kita ketahui, dan juga tentang paham sekuler, paham pluralisme dan liberalisme ini telah jelas. Ya, Fatwa MUI nomor 7 tahun 2005 ini mengatakan haram. Dan ini dikategorikan sesat. Jadi ya nggak ada alasan lagi. Jadi kita sebagai mahasiswa kita harus tahu, oh ini karena di lingkungan akademik misalnya. Oh ini karena lebih canggih. Kalau kita berpaham seperti itu lebih keren, gitu kan? Lebih gaul, lebih cemerlang pemikirannya, belum tentu, gitu kan? Jadi oleh karena itu perlu kita ketahui bahwa yang tiga poin ini adalah penyakit sebenarnya dan sampah. Jadi perlu kita ketahui, saudara-saudara berbahagia. Apa itu sekularisme atau sekularisme? Nah, itu kan kita ada orang Padang. Ya, ketika agama hanya berada di tempat-tempat ibadah, ini orang sekuler itu seperti itu. Agama itu hanya di dalam lingkup ibadah saja, kan? Tidak dalam muamalah, ya kan? Jadi dia itu memakai agama itu kayak di masjid, di kajian-kajian, ya kan? Jadi hanya agama itu mereka ini berpandangan bahwa agama ini cuma mengatur masalah akhirat, tapi tidak masalah dunia. Nah ini kita bahas dulu ya, nanti baru masuk di viralnya, di dalamnya, di luarnya. Jadi orang-orang yang sekuler, gitu kan? Ini orang ini hanya beranggapan bahwa agama Islam yang mulia ini, mereka ini beranggapan hanya membahas tentang dunia akhirat saja. Nah, ini hanya berkaitan dengan keagamaan saja. Hanya berkaitan urusan masjid saja, urusan sholat saja. Ya, jadi tidak boleh menggabungkan antara urusan dunia dan urusan akhirat. Sementara dalam Islam tidak seperti itu. Islam, bagaimana Allah SWT menjelaskan bahwa kehidupan
manusia maupun dunia maupun akhirat itu sudah diatur sesuai dengan Islam. Karena makanya oleh karena itu Islam itu agama yang sempurna. Kita diatur masalah pakaiannya, masalah pergaulannya, masalah perkataannya. Jadi bukan hanya masalah sholat, masalah zakat, masalah haji, masalah puasa, melainkan semua aspek dalam kehidupan kita diatur oleh Islam. Beda dengan orang yang sekuler. Oke, baik. Nah, tentu pemikiran ini sangat bertolak belakang dengan ajaran Islam. Karena ajaran Islam ini adalah tadi menyangkut masalah kehidupan kita secara komprehensif, secara keseluruhannya. Nah, jadi saudara-saudara berbahagia, alhamdulillah, ya, bahwasanya dalam paham sekularisme, ya, sekularisme ini mereka ini hanya memaksakan meyakini bahwa ajaran Islam itu ya dipahami setengah-setengah atau diamalkan setengah-setengah. Nah, ini diamalkan setengah-setengah. Bagian yang lainnya diingkari. Sebagaimana Allah SWT dalam Al-Quran surah Al-Baqarah mengatakan, ya, itu adakah kamu percaya atau beriman pada sebagian kandungan-kandungan Al-Quran, ya, dan sebagainya mengingkari. Nah, sewajarnya lah kita sebagai umat Islam tidak seperti ini. Nah, ini penegasan terhadap orang-orang yang sekuler bahwa mereka ini berpandangan dan berpendapat bahwa Islam itu hanya diamalkan sebagian saja. Itu terkait dengan masalah akhirat saja. Kalau dunia, batinnya dunia saja. Jadi tidak boleh mencampur adukan. Inilah paham sekuler. Sementara Islam yang mengatur semua aspek kehidupan manusia secara universal. Yang kedua adalah pluralisme. Pluralisme ini adalah bahwa meyakini semua agama yang penting menuju jalan Allah, menuju jalan Tuhan itu sama. Nah, ini mereka berpendapat. Ini juga sangat berbahaya. Namanya plural, ya, plural. Nah, jadi kalau orang yang pluralisme ini, mereka itu beranggapan bahwa segala agama yang menuju jalan Tuhan itu sama. Berarti kalau kayak gitu Kristen sama, ya kan? Orang Yahudi sama, orang Nasrani sama, orang Islam sama, Syiah sama. Dia beranggapan seperti itu. Yang penting menuju Tuhan. Tuhannya apa? Enggak masalah. Nah, inilah orang-orang yang seperti ini, ya kan? Sangat jelas merusak pemikiran-pemikiran keberagamaan umat Islam, terutama mahasiswa-mahasiswa. Inilah saudara-saudara kita, ya. Dan juga satu lagi penekanan bahwa orang-orang yang plural ini, bahwa mereka tidak boleh mengklaim bahwa agama ini benar dan agama lain salah. Jadi sama saja mengistilahkan semua agama itu benar. Nah, inilah orang-orang yang plural tentang bagaimana pemikiran-pemikiran mereka ini merusak pemikiran Islam, merusak agama ini. Mereka berpendapat bahwa agama Islam itu sama, dan bahwa semua agama itu sama. Yang penting tuju Tuhan lah. Yang penting kita itu atas dasar toleransi lah. Nah, pluralisme Islam ini sangat beda dengan pluralitas itu memang kesetaraan kita sesama manusia, kan? Hidup bersosial itu namanya bergabung, berbaur dengan manusia, itu namanya pluralitas. Tapi beda dengan pluralisme ini, gitu kan? Pluralisme ini yaitu tadi kaitannya dengan orang-orang yang menyamakan semua agama dan tidak boleh mengklaim agama satu dengan yang lain itu beda.
Misalnya agama Islam, kita nggak boleh kalau orang yang berpahaman plural itu tidak boleh menganggap agama Islam itu benar, yang paling benar gitu kan. Nah, ya kan? Kenapa? Karena nanti takut agama lain menjadi tersinggung dan lain dan dan semacamnya seperti itu. Nah, oleh karena itu Allah SWT juga telah menjelaskan bahwa nah ini kan jelas bahwa kita umat Islam harus meyakini, ya harus meyakini bahwa agama yang diridhoi oleh Allah SWT adalah agama Islam. Ya kan? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati wa raditu lakum Islam. Jadi bahwa Allah SWT menjelaskan bahwa agama Islam itu sudah disempurnakan dan hanya agama Islamlah yang diridhoi Allah SWT. Nah, Allah juga mengatakan dalam Al-Quran, siapa-siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan ada tempat. Ini bahasanya, ya kan? Tidak akan ada tempat baginya di akhirat. Jadi bagi orang-orang yang mengakui, ya kan? Kalau kita elaborasi dalam kehidupan kita ini, bahwa orang-orang yang mengakui keberadaan agama yang lain, boleh saja mengakui mungkin barangkali, tapi tidak meyakini ya, meyakini keberadaannya itu sama, ini salah. Ya, tapi kalau boleh saja mengakui itu Kristen, boleh aja diakui gitu kan. Tapi jangan sampai kita meyakini bahwa keberadaan agama selain Islam itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sudah teman-teman. Nah ini. Jadi sebenarnya ya bagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an, ya dalam surah Al-Baqarah dalam Ali Imran ayat 85, barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan. Nah ini dalam satu hadis, dalam satu firman Allah dalam Ali Imran ayat 85, barang siapa yang mencari ya atau beranggapan bahwa ada agama yang sempurna selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan pernah diridhoi dan direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirat nanti mereka itu termasuk orang-orang yang merugi. Ya, orang-orang yang merugi. Jadi orang-orang yang beranggapan bukan hanya mencari agama Islam, mencari agama selain agama Islam atau meyakini agama selain agama Islam, tapi orang-orang yang beranggapan agama lain sama dengan agama Islam, mereka juga termasuk kepada orang-orang yang merugi. Baik, saudara, ikhwatillah, ini tentang surah itu. Yang selanjutnya yaitu liberalisme. Susah banget ya ngomongnya. Karena kita bukan orang sekuler, bukan orang moral, dan juga bukan orang liberal. Jadi susah ngomongnya. Gak apa-apa. Kagak apa-apa. Oke? Baik. Nah, sementara liberalisme ini adalah ya artinya sebenarnya secara lughawi, secara umum itu bebas. Nah, ini penting nih. Kalau orang yang pengen bebas saja itu berarti udah liberal. Ya. Bukan hanya pemikirannya yang liberal, tapi mungkin perilakunya juga ada yang liberal. Gitu kan. Orang yang bebas, nggak pengen aturan, dikasih aturan itu kan dilanggar terus. Nah, itu orang yang liberal sebenarnya. Tapi mungkin liberal bukan segi pemikirannya tentang Islam, melainkan mungkin tindak tanduknya, perilakunya. Nah, jadi arti liberal itu bebas. Nah, kalau kita kaitkan lagi, orang-orang yang liberal itu sebenarnya ya dia ini banyak toleran, atas namakan toleran, ya kan? Jadi ada suatu kejadian-kejadian yang mungkin bertentangan dengan syariat Islam, dengan hukum Islam, dengan kaidah Islam, dia beranggapan bahwa ini adalah toleransi atau dengan istilah lain HAM, ya kan? Dikit-dikit HAM, dikit-dikit HAM, dikit-dikit HAM. Inilah orang-orang yang liberal sekarang ini. Sama dengan kejadiannya, bagaimana yang disebutkan itu tentang PKN ya.
Bukan kingdom ya. Kingdom nasional ya. Kalau saya kingdom ya. Saya kalau apa ada sesi bahasanya gitu kan. Bukan kingdom nasional kemarin. Ini sangat berbahaya sebenarnya. Bisa jadi analisa seseorang yang mungkin belum sampai gitu kan, cara pemikirannya yang tinggi gitu kan. Wah, kalau begitu kita berhubungan karena bagi-bagian kingdom gitu kan, kita berhubungan pakai ini aja gitu kan. Jadi kalau orang berpikir selintas saja gitu. Mereka itu beranggapan bahwa kalau berhubungan pakai kingdom saja gitu. Atau masih cari berbagai semangat terdekat itu ada. Ini bahaya sekali. Ini tidak sesuai sebenarnya, ya kan? Ini termasuk juga liberal, ya. Bahwasanya ini tidak sesuai dengan kaidah-kaidah baik itu kultural kita, budaya kita, baik itu keagamaan kita yang itu dianggap kental gitu kan, meskipun pengamalannya setengah-setengah. Tapi kita meskipun setengah-setengah, yang namanya kalau ada pelecehan, ada namanya penistaan, penghinaan, meskipun dia tidak Islam, meskipun dia tidak kuat dalam beragama, mengamalkan agama, tapi dia tetap marah harus seperti itu. Nah, terkait dengan ini juga perlu kita tegaskan gitu kan, bahwa kita kali-kali apalagi sebagai mahasiswa yang berbasis Islam gitu kan, jangan sekali-kali kita pada demikian. Tujuannya katanya gitu kan. Nah, saya juga menyaksikan dialog di TV. Itu mereka beranggapan untuk pencegahan HIV, gitu kan. Apa kaitannya kan gitu? Apa kaitannya gitu kan dengan pencegahan? Gitu kan? Oke lah, mungkin mereka itu berasumsi, ya kan, beranggapan atau ngasih solusi lah gitu kan. Minimal barangkali ya kalau berhubungan atau para PS yang banyak yang lain-lain itu, mereka itu beranggapan ketika ini bisa jadi ketika kalau berhubungan atau segala macamnya gitu kan, bertransaksi gitu kan, harus pakai ini. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengurangi HIV kan gitu istilahnya. Bisa jadi seperti ini. Nah, ini memang tidak sesuai dengan budaya kita, dengan keberagamaan kita yang itu sangat kental. Ya, kalau di kalau di daerah-daerah Eropa Barat, ya silakan bebas monggo, kan? Nah, ini sangat berbahaya. Nah, apa yang dibalik ini? Nah, ini yang sangat penting bagi kita. Apa yang dibalik ini? Nah, inilah pentingnya bagi kita, apalagi orang yang penggagas ini, orang yang merestui acara ini, orang yang mempanitiai acara ini. Nah, ini kalau tidak ditunggangi, ya kan? Tidak ditunggangi oleh orang-orang yang sekuler, liberal, plural, ini bakalan tidak akan terjadi ini acara. Tapi karena mereka ini, apalagi orang yang liberal kan, apalagi ada proyek sampingnya di belakangnya, kan? Ini kan jelas proyek, karena memasarkan suatu produk. Nah, saya ironisnya yang saya lucu gitu kan. Orang disuruh untuk menjaga diri agar tidak bergaul bebas dan juga seks bebas gitu kan. Sementara orang-orang yang menjajah-jajakan itu, mungkin antum pernah lihat di mobilnya itu yang besar, itu orang yang SPG-nya yang menjajah-jajakan itu pakainya amat seksi gitu kan. Nah, bagaimana memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat? Kan tujuannya edukasi kan? Pasti bertujuan untuk ngasih pendidikan bagaimana menjaga menjaga kesehatan gitu kan, menjaga hubungan supaya tidak terinfeksi oleh HIV gitu kan. Sementara orang-orang yang menjajah kan, mempromosikannya itu pakainya tidak pantas sekali gitu kan. Dan itu kita lihat, saya di berita-berita. Dan ini sangat kontroversial dengan bahasan kita, apalagi sebagai umat Islam, karena tidak sesuai dengan budaya kita. Ya kan? Kalau orang-orang yang dewasa, kalau ada berpendidikan, dia mungkin barangkali paham. Oh iya,
ya kan? Ngerti gitu kan? Ini tujuannya seperti ini. Tapi bagi anak-anak yang masih remaja, yang masih SMP, SMA dan semacamnya, mereka mungkin salah dalam memahami. Dan kembali kepada orang yang liberal ini, ya kan? Seperti terjadi mungkin Syiah, ya kan? Ini Syiah karena memang banyak pendukung-pendukungnya di kalangan mereka ini, atau antek-anteknya, ini adalah orang-orang yang liberal. Coba antum nanti browsing, coba di YouTube juga boleh, bagaimana perkembangan Syiah khususnya di Indonesia ini, dan siapa-siapa saja, ya antek-anteknya, siapa-siapa saja. Nah, kebanyakan juga ini, mohon maaf, kebanyakan berkembangnya Syiah di Indonesia ini juga karena difasilitasi oleh universitas. Nah, coba di mana-mana kayak UMJ, ada Iran Corner namanya. Ini salah satu pemicu ya bagaimana orang-orang itu supaya pemikirannya salah ketika baca-baca buku itu. Kan banyak mahasiswa-mahasiswa kita kemarin saja ketika saya mengerjakan tesis saya itu di pustaka, banyak itu mahasiswa-mahasiswa para bergerombolan, bahkan lebih ramai di sana gitu kan. Mereka itu membaca buku-buku Syiah, mempelajari diskusi tentang buku Syiah. Barangkali kan, lebih banyak sesatnya mungkin ya daripada benarnya. Apalagi mungkin mahasiswa-mahasiswa yang masih awal, yang masih dasar. Jadi perlu kita ketahui, ini semua adalah produk daripada pemahaman, pemikiran-pemikiran dari liberal. Yang menunggangi, yang memfasilitasi, dan sekaligus mendekik ya, penyebaran, termasuk juga penyebaran paham-paham Syiah di Indonesia. Jadi perlu kita pahami, saudara-saudara yang berbahagia, ya. Jadi pemahaman bebas ini atau arah liberal ini, khususnya tentang hukum Islam, yang hukum Islam yang banyak sekali diselewengkan, ya, pemahaman hukum Islam yang banyak diselewengkan, seperti diantaranya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Nah, ini kan mungkin aku sudah tahu bahwa boleh bukan pacaran lah, boleh nikah dengan sesama jenis. Yang penting berpasang-pasangan. Jadi dua orang itu kalau dia sama jenisnya itu tetap berpasang-pasangan. Jadi dua orang berpasang-pasangan. Nah, ini kan sudah jelas menyelewengkan pemahaman ayat hukum Islam. Padahal Allah SWT jelas dan menegaskan bahwa nikah itu antara laki dan perempuan. Jadi tidak antara laki-laki sama laki-laki, perempuan dan perempuan. Artinya apa? Ini jelas pemahaman ini, pemikiran ini sangat sesat dan sangat merusak pemikiran umat Islam. Nah, jadi oleh karena itu saudara-saudara berbahagia dan teman-teman, terkait juga dengan akidah, ya kan? Ini semua ruang lingkup di dalam kehidupan kita ini ya sudah terkontaminasi oleh paham-paham liberal. Masalah akidah, tauhid kita, masalah muamalah kita, masalah hukum Islam, masalah rukun iman, masalah sifat-sifat Allah dan segala macamnya. Segala yang berkaitan dengan Islam sudah banyak terkontaminasi dan sudah banyak dirusak oleh paham-paham liberal. Saudara-saudara alhamdulillah, nah namanya sampah ya, yang tiga tadi, pluralisme dan sekularisme, liberalisme ini adalah termasuk sampah-sampah dengan artian yang namanya sampah harus kita buang. Jangan sampai membusuk, jangan sampai merusak suasana rumah kita. Artinya rumah kita itu apa? Islam. Jangan sampai agama kita dirusak oleh sampah-sampah pemikiran yang besar, terutama kita di kalangan mahasiswa-mahasiswa yang berbasis Islami. Apalagi di Universitas Muhammadiyah Jakarta.
Nah, jadi di tengah-tengah umat ini, penyesatan ini, walillah, ya seperti pemahaman-pemahaman Syiah, pemahaman-pemahaman tentang apa namanya itu sekarang ini toleransi antara umat beragama, gitu kan, keberagaman umat beragama. Ya, kita tidak boleh menyamakan. Bagaimana kita sebagai umat Islam ini yang telah seyakin-yakinnya bahwa Islam itu adalah agama yang mulia dan tidak ada yang bisa menandingi kemuliaannya. Jadi perlu kita penegasan bagi kita mahasiswa ini sebagai generasi penerus, ya, dan juga bagi saya sendiri, saya sangat takut dan sangat cemas dengan pemikiran-pemikiran. Sehingga pemikiran yang liberal ini, yang sekuler ini, yang plural ini bergaul dengan, kalau orang plural, kalau bergaul dengan orang-orang muslim, bahkan pacaran namanya nikah dan macamnya, dia no problem. Nah, ini bahaya. Lebih detail lagi ya, ekstrim, lebih, ya. Dan itu suatu hal yang biasa. Di mana itu letak Islam, kemurnian Islamnya itu? Begitu juga dengan orang-orang yang sekuler. Kalau misalnya di dunia lintas agama, luar lingkup agama, itu kita Islami. Tapi kalau udah keluar, tidak Islami lagi. Nah ini bahaya juga bagi, apalagi kita mahasiswa, ya kan? Nah inilah yang paling bahaya sekarang ini. Orang beranggapan suatu yang salah itu sudah menjadi lumrah, ya kan? Suatu hal yang salah di masyarakat kita itu sudah menjadi lumrah dan sudah menjadi hal yang biasa. Justru orang yang pakai jilbab, yang dalam menutup aurat itu menjadi aneh. Nah inilah. Jadi wajar saja kata Nabi, al-Islamu gharibun. Ya kan? Islam itu memang dianggap aneh nanti. Dan akan datang keanehan itu pada orang-orang yang menjaga kemurnian Islam. Orang-orang yang menjaga norma-norma Islam. Nah, inilah saudara-saudara Islam. Dan orang-orang yang liberal ini, akibat pemikiran-pemikiran ini, mereka ini beranggapan bahwa semua yang menyeleweng, yang keluar dari norma-norma Islam itu dianggap HAM, dianggap toleran. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan jelas-jelas, ya asyidda'u 'alal kufar. Kita harus tegas terhadap penyebaran itu, terhadap pakaian-pakaian yang tidak senonoh, pakaian-pakaian yang tidak sopan. Seharusnya, apalagi sebagai pemimpin. Kalau kita ya apalah kan, paling berkorban di sini, nggak bisa apa-apa seperti itu. Nah, jadi bukan hanya pemikiran saja yang merusak gitu. Orang-orang liberal itu bukan hanya saja pemikiran yang dirusak, tapi juga tingkah laku kita. Sehingga keberagamaan kita, agama kita, kalau sudah dirusak, maka kita akan mengamalkan agama itu setengah-setengah. Tidak bisa sempurna. Kenapa? Karena sudah banyak perusak-perusak agama. Salah satunya yang diantaranya yang telah saya sebutkan tadi. Itu adalah zabalatul afkar. Boleh saja tulis atau bikin artikel zabalatul afkar. Sampah-sampah pemikiran. Mantap. Nah, itulah diantaranya yang dapat barangkali saya sampaikan. Mudah-mudahan kita sebagai mahasiswa yang berbasis Islami, yang berbasis Islami, dan juga berusaha mengamalkan di kehidupan kita ini, baik itu di masyarakat kita, di rumah kita, di kampus kita, agar kita bisa menghidupkan nuansa yang Islam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Mudah-mudahan manfaat bagi saya sendiri dan juga bagi akhwatillah seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.